Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Negosio. Nah, dalam presentasi kali ini, kami akan membahas ide bisnis dari kelompok kami, yaitu permintaan penjemputan sampah daur ulang melalui web app. Nah, setelah itu kami akan melakukan identifikasi peluang bisnis atau metodologi teknopreneurship. Nah, berikut merupakan anggota tim kami yang akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu ada Nivia. Lalu yang kedua ada Selvia, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Wahyu, dan yang terakhir ada Wira. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang teknopreneurship. Nah, jadi teknopreneurship itu apa? Teknopreneurship adalah perpaduan antara teknologi dan kewirausahaan untuk menciptakan bisnis yang inovatif. Nah, tujuannya adalah untuk memanfaatkan teknologi sebagai dasar untuk mengidentifikasi peluang, mengembangkan produk dan layanan yang revolusioner, serta menciptakan nilai tambah melalui pengembangan dan penerapan teknologi yang inovatif, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Nah, dalam jiwa seorang teknopreneur, sering didorong oleh gairah terhadap teknologi, inovasi, dan keinginan untuk memberikan dampak signifikan pada masyarakat. Teknopreneur tidak hanya memiliki pengetahuan tentang aspek teknis di bidang mereka, tapi juga memiliki pemahaman bisnis dan keterampilan kewirausahaan. Nah, salah satu contoh dari teknopreneurship ini adalah produk penjemputan sampah daur ulang ini yang memiliki konsep menggabungkan teknologi dengan bisnis yang inovatif. Nah, peluang menciptakan ide bisnis. Peluang dan ide bisnis tercipta saat situasi atau kondisi di mana terdapat potensi untuk menciptakan nilai tambah melalui pengembangan dan pelaksanaan ide bisnis. Sementara itu, ide bisnis adalah konsep atau gagasan kreatif yang dapat diimplementasikan menjadi sebuah usaha yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Lalu ada identifikasi peluang terhadap aplikasi yang akan kami buat, yaitu pertama, penumpukan sampah Bantar Gebang yang semakin tinggi. Nah, Bantar Gebang merupakan salah satu lokasi penimbunan sampah terbesar di Indonesia. Penumpukan sampah yang terus meningkat menjadi masalah serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Nah, hal tersebut itu bisa jadi peluang bisnis dengan mencari solusi yang efektif dan efisien, bagaimana solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, lalu yang kedua ada kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan sampah. Pentingnya pengelolaan sampah yang baik menjadi hambatan dalam menangani masalah sampah. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi ini tuh bisa membuat masyarakat lebih memperhatikan bagaimana cara membuang sampah yang baik dan bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Lalu yang ketiga ada peningkatan jumlah sampah setiap harinya. Peningkatan jumlah sampah setiap hari menjadi tantangan dalam mengelola sampah yang efektif. Terlebih sampah itu bercampur antara sampah organik dan non-organik. Maka dari itu akan susah untuk mengelola sampah. Yang keempat, menukar sampah menjadi rupiah. Nah, saat ini sedang marak ya penukaran botol plastik menjadi uang atau menjadi voucher. Nah, itu bisa menjadi peluang bisnis. Gimana kita bisa mengikuti tren itu gitu. Lalu yang kelima, banyak industri daur ulang sampah tertentu yang membutuhkan sampah. Dengan aplikasi ini, kita akan membuat masyarakat menjadi lebih memperhatikan sampah dan nggak ribet gimana caranya buang sampah. Nah, mereka tinggal milah dan kita dan melakukan permintaan terhadap penjemputan sampah. Kita akan mengambil itu dan kita akan menyalurkannya ke industri-industri daur ulang sampah tertentu. Lalu yang terakhir itu membantu pemerintah dalam menanggulangi sampah. Kita bisa membantu pemerintah dalam mengidentifikasi titik-titik penumpukan sampah, melacak pengumpulan sampah, atau memantau kepatuhan pengelolaan sampah.
Aplikasi ini tuh dibuat karena adanya kesadaran yang meningkat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan upaya untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, dengan memberikan solusi yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sampah. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memesan penjemputan sampah daur ulang secara praktis dan efisien. Pengguna dapat melaporkan jenis dan jumlah sampah yang mereka miliki melalui aplikasi. Tinggal sekali klik, kita akan melakukan penjemputan sampah, sehingga petugas mengambil sampah dapat merencanakan rute pengambilan dengan lebih baik tanpa kita harus menunggu manual seperti yang terjadi saat ini. Nah, hal ini itu mengurangi kebutuhan untuk masyarakat membawa sampah ke tempat atau penjemputan secara manual seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nipia Nur Karisma dengan NPM 4112120004. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai produk yang kami ajukan, yaitu aplikasi penjemputan daur ulang sampah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Selpia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai produk atau tentang aplikasi, yang kedua mengenai technopreneurship for business startup, yang ketiga mengenai tren bisnis startup tahun 2023 sampai 2050. Yang pertama mengenai aplikasi penjemputan daur ulang sampah ini. Jadi aplikasi ini adalah sebuah platform digital yang ditujukan untuk mengurangi penumpukan sampah di Indonesia. Jadi di dalam aplikasi ini disediakan beberapa fasilitas seperti pengumpulan sampah dan penjemputan sampah yang dapat didaur ulang. Nah, setelah pengguna mengunduh aplikasi ini, pengguna akan ditunjukkan untuk mengisi data pribadi termasuk alamat rumah. Di sana, alamat rumah itu membantu untuk petugas mengambil sampah yang diajukan oleh masyarakat. Aplikasi ini menghubungkan antara mitra dengan pengguna. Jadi, pengguna dapat memilih mitra mana yang akan dijadikan tempat untuk mereka menukar sampah menjadi rupiah. Setelah mereka memilih mitra tersebut, maka aplikasi akan memberikan notifikasi berupa jadwal pengambilan sampah atau sampah yang akan mereka tukarkan. Lalu dari sisi mitra pun mereka akan mendapatkan notifikasi bahwa ada pengguna yang ingin menukarkan sampah dengan sisi mereka. Setelah mendapatkan notifikasi, mereka akan melihat dan dapat melacak di mana sampah tersebut akan dilakukan pengambilan. Lalu dari sisi pengguna dapat melihat notifikasi bahwa sampah yang mereka ajukan diterima atau ditolak. Jika diterima, pengguna akan diperlihatkan kapan jadwal sampah mereka akan diangkut. Lalu setelah sampah diangkut, pengguna akan mendapatkan notifikasi dan dapat mengkonfirmasi bahwa sampah mereka telah ditukarkan menjadi rupiah. Oke, baik ke materi selanjutnya, yaitu technopreneurship for business startup. Seperti yang kita ketahui ya, technopreneurship ini adalah sebuah usaha dalam menciptakan bisnis, mengembangkan bisnis yang berlandaskan dengan teknologi. Nah, technopreneurship for business startup ini berarti adalah sebuah bisnis baru yang melibatkan inovasi dan teknologi sebagai inti dari pengembangan produk mereka. Dimulai dari riset pasar, mengidentifikasi peluang, membangun tim, dan sebagainya, tetapi tetap berlandaskan dengan teknologi. Lalu, untuk aplikasi yang kami ajukan, yaitu aplikasi penjemputan sampah ini, juga memiliki aspek-aspek yang telah kami sebutkan sebelumnya. Seperti yang pertama, aplikasi ini dibuat dengan teknologi. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat ini, maka aplikasi ini dapat dibuat dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Di mana aplikasi pengantar sampah ini dibuat dengan harapan agar dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada di Indonesia. Yang kedua, penukaran dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Jadi, masyarakat dapat menukar sampah menjadi rupiah
dimanapun dan kapanpun. Hanya cukup menggunakan internet, maka masyarakat dapat mendapatkan uang dari penukaran sampah tersebut. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak terkait. Untuk bisnis startup tentunya untuk mengembangkan bisnisnya akan ada baiknya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Pada bisnis atau produk yang kami ajukan ini, kami bekerja sama dengan pihak terkait seperti industri daur ulang agar bisnis kami dapat lebih cepat berkembang dan menyebar. Selanjutnya, berfokus pada pengembangan produk agar menjadi lebih baik dan good experience. Artinya, kenyamanan pengguna ini diutamakan sebab pengguna ini seperti ladang bagi bisnis yang kami jalankan agar tetap bertahan dan agar tetap berjaya di tengah gempuran persaingan yang semakin ketat ini. Dan yang terakhir adalah memiliki tim dalam melakukan pengembangan produk dari bisnis kami. Nah, tim ini tentunya sangat penting dalam pengembangan produk sebab segala sesuatu tidak dapat dilakukan secara sendiri. Jadi dengan adanya tim, segala proses dan pekerjaan akan lebih cepat selesai, produktif, dan efektif. Sebab kita dapat membagi tugas dengan rekan kerja kita. Lalu yang terakhir adalah tren startup 2023 sampai 2050. Perkembangan dari tahun 2023 sampai 2050 ini tentunya telah diperkirakan akan terjadi perbedaan seperti penggunaan teknologi yang semakin cepat, perubahan dinamika pasar, perubahan sosial, dan sebagainya, menyiapkan untuk segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang pertama, penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Di masa depan, perusahaan startup akan sangat membutuhkan AI ini sebab dapat membuat bisnis mereka lebih efisien. Selanjutnya adalah IoT. Perusahaan startup akan sangat membutuhkan teknologi ini sebab akan meningkatkan konektivitas antara sensor dan perangkat menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya adalah blockchain. Blockchain ini diperkirakan akan berkembang di segala hal seperti keamanan data, finansial, manajemen rantai pasok, dan sebagainya. Lalu perusahaan startup akan menjadikan blockchain sebagai solusi yang inovatif untuk berbagai sektor yang mereka kembangkan. Selanjutnya adalah keuangan digital. Di masa depan, transaksi dapat dilakukan secara online menggunakan uang digital untuk mempermudah proses transaksi, dan perusahaan startup akan membutuhkan itu. Maka, setelah dilakukan analisis agar produk pengantaran sampah ini atau aplikasi produk pengantaran sampah ini dapat terus bertahan di masa depan, maka dilakukan seperti update teknologi terbaru, penggunaan IoT untuk mesin pemilah sampah di masa depan agar sampah-sampah dapat terpisahkan jenisnya dengan mudah. Lalu yang ketiga, penggunaan AI di dalam sistem. Selanjutnya, sampah dapat ditukar dengan mata uang digital di masa depan. Dan yang terakhir, bisa saja di masa depan kita akan bekerja sama dengan pihak terkait yang dapat mengubah sampah dari sesuatu yang tidak berharga menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan. Begitu. Selanjutnya mengenai studi kelayakan bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu Ripaldi. Terima kasih. Di sini saya Ripaldi akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis, analisis SWOT, dan bisnis model kanvas. Diawali dengan studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahwa usaha atau produk yang kelompok kami ajukan itu dapat memiliki peluang dan dapat bertahan dalam jangka yang panjang. Dimulai dengan analisis pasar. Bisnis ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki sampah di kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada analisis teknis, penggunaan teknologi sebagai penyokong atau pendukung jalannya bisnis ini. Berikutnya adalah analisis pemasaran. Bisnis ini bekerja sama dengan pihak tertentu seperti pemerintahan dan industri daur ulang sampah agar mempermudah bisnis untuk berkembang. Berikutnya adalah analisis resiko, memperkirakan keterhambatan bisnis dan membuat strategi untuk mengatasinya.
Berikutnya adalah analisis SWOT, dimulai dengan strength atau kekuatan, di mana produk atau aplikasi ini dapat melayani permintaan penjemputan sampah daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat dan bisa diakses secara online. Berikutnya adanya reward atau hadiah bagi masyarakat atau orang yang menyetorkan sampah daur ulang mereka melalui aplikasi. Berikutnya menjalin kerjasama dengan partner yang membutuhkan sampah daur ulang. Lalu ada media promosi melalui web, app, dan sosmed. Berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Alat dan bahan pengolahan terbatas untuk mengolah sampah daur ulang ini. Lalu wilayah penjemputan sampah daur ulang yang terbatas. Berikutnya membutuhkan dana yang besar untuk kegiatan operasional. Berikutnya SDM dan modal yang terbatas. Ada opportunity atau peluang, di mana usaha ini memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi seperti web app, yaitu aplikasi berbasis website. Lalu tingginya kuantitas sampah setiap harinya, terutama di Indonesia. Yang ketiga, banyaknya perusahaan maupun lembaga pemerintahan yang membutuhkan sampah daur ulang, karena untuk mengurangi penumpukan sampah juga. Dan berikutnya, sampah daur ulang dapat diproduksi menjadi produk yang bernilai jual. Lalu kebersihan adalah kegiatan yang didukung oleh semua pihak. Ada juga ancaman atau threats, di mana usaha ini memiliki pesaing yang memiliki usaha yang sejenis. Pesaing juga dapat melakukan promosi di berbagai media pengiklanan. Lalu kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap sampah daur ulang ini, dan tingginya permintaan penjemputan sampah daur ulang yang mungkin tidak teratasi. Adapun BMC atau Business Model Canvas, di mana BMC ini berfungsi untuk memvisualisasikan model bisnis atau usaha yang akan dijalankan agar mudah dipahami oleh orang lain. Ada 9 segmen. Yang pertama adalah Key Partners, di mana ada pemerintahan, perusahaan, industri kreatif, organisasi amal, dan influencer yang ikut terlibat. Dan berikutnya ada Key Activities, mengumpulkan limbah, penyortiran jenis limbah, membersihkan limbah, mendistribusikan limbah yang dapat didaur ulang kepada partner, mengadakan program edukasi. Lalu ada Key Resource, di mana sumber-sumber ini dibutuhkan seperti partnership, aplikasi, dan web untuk konsumen, SDM yang kompeten, dan dana investor. Value proposition, ada reward untuk customer yang melakukan penyetoran sampah melalui aplikasi. Berikutnya meningkatkan kualitas hidup sehat, akses mudah dan cepat lewat aplikasi atau web, berdampak positif terhadap lingkungan, dan dapat mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai jual. Berikutnya ada customer relationship, di mana di sini upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yang pertama adalah email newsletter. Lalu ada event-event menarik yang bisa dilakukan secara bersama dengan konsumen. Konten interaktif di sosial media. Lalu customer service dan membuat campaign bersama influencer dan masyarakat. Lalu ada channel atau media
penyaluran, di mana ada mobile application, web application, sosial media, iklan berbayar, dan mesin-mesin pengumpulan sampah. Lalu ada customer segments, di mana ini merupakan target pasar dari usaha ini, yaitu ibu rumah tangga, komunitas peduli lingkungan, industri-industri kecil yang menghasilkan limbah, pengguna yang aktif di sosmed, lalu industri daur ulang. Cost structure atau biaya yang dibutuhkan, ada gaji pegawai, biaya operasional, biaya riset dan pengembangan teknologi, lalu biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, dan terakhir penyewaan infrastruktur server. Yang terakhir adalah segmen revenue stream atau penghasilan atau dana yang bisa didapatkan, dimulai dengan modal pribadi, lalu membuat kerjasama dengan partner atau mitra yang membutuhkan sampah daur ulang. Berikutnya menjual produk kreatif hasil dari daur ulang. Yang ada pun dari investor dan sponsor. Manfaat bagi masyarakat, di mana usaha ini diharapkan masyarakat dapat lebih menjaga lingkungan mereka karena sampah-sampah yang dikumpulkan, dan dapat dijual melalui web app yang kami sediakan sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat. Lalu manfaat untuk masa depan, di mana kegiatan daur ulang ini dapat mengajarkan anak-anak betapa harusnya peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai sampah itu berserakan di mana-mana sehingga mengganggu ketertiban di tempat tinggal. Selain itu, orang tua juga dapat mengajarkan kepada anak mereka bahwa sampah juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan dengan mendaur ulang sampah tersebut. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.